Allahul kafi Rabbuna al-kafi qasadna al-kafi wajadna al-kafi likulli kafi kafana al-kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda, apa kabar Bunda dan keluarga hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu bahagia dan tetap semangat. Amin. Dalam kesempatan kali ini aku mau ajak Bunda, sebetulnya mau ajak Bunda ke Museum Geologi sih, tapi tadi itu kondisinya Museum Geologi masih tutup Bunda. Jadi ini tuh video yang waktu itu aku pernah ceritain ke Bunda bahwa kita punya rencana main ke Museum Geologi, tapi waktu itu informasinya ternyata tutup selama PPKM. Nah ini videonya Bunda. Mohon maaf ya Bunda, ini late post banget. Tapi meskipun late post, insya Allah aku jamin Bunda semua gak akan nyesel deh nontonin video aku kali ini. Karena selain aku akan talk parenting seperti biasanya, aku pun akan ajak Bunda keliling kota Bandung dulu nih. Sedikit aja sih, karena sebetulnya gak niat juga keliling kota Bandung. Cuman karena kita bingung aja ini mau kemana ya, tujuan kita yang masih searah. Karena ternyata kesana tutup, kesini juga belum buka, kesana gak bisa masuk. Ya akhirnya kita kesini. Nanti kita akan tahu akhirnya kita berlabuh di mana. Nah ini dia Bunda. Akhirnya kita ke Paschal Hyper Square. Paschal ini Pasir Kaliki. Jadi tepat berada di Jalan Pasir Kaliki, Kota Bandung. Dan seperti biasa sih ini masih ada di daerah rumahku Bunda. Nggak jauh-jauh nih rumahku dari sini. Nah, alhamdulillah kita udah sampai di dalam mallnya. Untuk Bunda yang pernah kesini, pasti Bunda juga merasakan aura kenyamanan. Tapi serius, emang mall ini nyaman, gak kalah nyaman dengan mall yang pernah aku rekomendasiin sebelumnya, Cihampelas Mall. Mall ini juga aku rekomendasiin untuk Bunda semua kalau Bunda datang ke Bandung. Kali aja Bunda seleranya sama kayak aku, kalau datang ke mall bukan yang mau belanja gimana gitu ya, belanja serius, tapi betul-betul yang jalan-jalan, refreshing. Kalau ada yang mau dibeli ya ada tujuan tertentu. Ya kalau ada di mall yang kita favoritin ya kita datang ke situ. Nah kalau aku ini Bunda, pokoknya yang benar-benar nyegerin mata deh gitu ya. Nggak yang cuman luas aja, oh bisa jalan ke sana kemari, nggak cuman itu aja, tapi juga menyegarkan mata kayak gini. Oh iya, selain banyak tempat belanja yang bisa Bunda pilih, di sini pun banyak playground ya Bunda. Nanti akan aku ajak deh Bunda ke teras-teras playgroundnya.
di terasnya aja Bunda, karena anak-anakku bukan mau main playground kesini, memang ada tujuan tertentu, tapi bukan mau main playground. Pokoknya yang terpenting, kita ajak Bunda semua jalan-jalan deh. So, sambil Bunda menikmati jalan-jalan virtual kita di mall ini, agar lebih bermanfaat, kita sambil talk parenting ya Bunda. Dalam kesempatan kali ini, aku mau menyampaikan tentang 5 tipe orang tua. Kita simak bareng-bareng ya Bunda. Nanti setelah itu kita bisa menentukan ternyata kita termasuk ke dalam tipe orang tua yang bagaimana. Apakah kita sudah menjadi orang tua yang ideal? Tipe orang tua yang pertama akan aku sampaikan yaitu tipe orang tua over permissive atau yes parents. Tipe orang tua ini mungkin sudah sering Bunda dengar ya. Tapi apakah ini tipe orang tua yang ideal? Kalau di mata anak sementara ini mungkin bisa jadi iya, bisa jadi itu adalah tipe orang tua idaman di mata anak lain lebih tepatnya. Karena terlihat segala boleh, segala diizinkan, segala diberikan, tapi aku peringatkan dari awal ya Bunda, hati-hati loh. Efeknya mirip dengan orang tua tipe rejection atau melakukan penolakan. Orang tua over permissive ini semuanya boleh. Bunda, aku belum sempat belajar nih, besok ada ulangan, besok aku nggak masuk ya? Iya, nggak apa-apa. Bunda, aku memang lagi batuk flu sih, tapi boleh nggak aku makan es? Boleh dong. Nah, ini kelihatannya baik kan Bunda ya? Semuanya boleh. Tapi sebetulnya ini tipe orang tua tidak sehat. Ini tidak baik. Orang tua ini merusak anaknya. Jadi begini Bunda, dekat dengan over permissive ada tipe rejection atau yang menolak anak. Bagaimana nih? Jadi orang tua tersebut tidak mau dekat dengan anaknya. Ibu chatting, main HP. Anaknya memperlihatkan gambar. Bagus ya Bun? Ibunya menjawab, oh iya bagus, tanpa menoleh sedikit pun. Saat itu anak merasa ditolak. Kasihan sekali anak ini kalau Bunda melihat wajahnya. Kemudian anak ini pergi dengan sedih. Atau, Bun, bisa nggak temenin belajar? Sebentar ya, Bunda lagi sibuk dan terlihat memang mungkin kesibukannya pada saat itu. Ini seorang ibu ini sedang melakukan penolakan terhadap anaknya. Dan ini nanti akan berakibat fatal. Kenapa? Anak akan merasa dirinya tidak diinginkan, tidak dihargai, tidak didukung. Anak merasa ditolak. Ini akan sangat berbekas dan apa akibatnya? Nanti setelah anak ini tumbuh dewasa, ia akan menggenggam erat luka batinnya ini sehingga menjadi inner child di dalam dirinya, seperti yang pernah aku bahas sebelumnya. Anak ini kasihan kan Bun? Sebetulnya kondisi seperti ini jangan sampai terjadi pada anak-anak kita. Meskipun pada awalnya, biasanya yes parents ini bilang, aduh aku nggak tega untuk larang anak ini, untuk larang anak itu, ya udah aku kasih, ya udah aku turuti. Tapi sebetulnya ini menabung luka yang cukup berbahaya di masa depan anak nanti. Selanjutnya, tipe orang tua yang kedua yaitu orang tua overprotective. Tipe orang tua ini bertolak belakang dengan tipe orang tua over permissive tadi, yes parents tadi yang sebelumnya aku sampaikan. Jadi, orang tua tipe ini adalah orang tua yang terlalu memproteksi anaknya. Ini sebetulnya cerminan insecurity dalam diri orang tua tersebut. Dia selalu merasa tidak aman. Bisa jadi ini bawaan dari inner child di dalam dirinya. Dan itu ia proyeksikan kepada anaknya. Nanti anaknya lari-lari sedikit, awas nanti jatuh. Anaknya mau main dengan temannya keluar, gak usah lama-lama. Atau bahkan sampai gak usah main sama si A, sama si B. Nanti dia bawa gak baik ke kamu. Nanti anaknya mau keluar sebentar, nanti hujan. Nanti kamu kena debu, nanti kamu kena panas.
Anaknya pengen naik motor misalnya, udah usianya mau naik motor, nanti jatuh kayak orang-orang kecelakaan di sana, kakinya patah, tangannya patah, segala macam. Bahkan sampai ada yang begini bunda, anaknya dibully di lingkungan bermainnya atau di sekolahnya. Nanti orang tuanya ngedatangin anaknya, siapa kemarin yang bully anak saya? Nanti orang tuanya itu yang balas perlakuan dia terhadap anaknya. Nah, ini adalah orang tua yang kurang sehat. Bayangkan saja bunda, anak dibiarkan tumbuh dengan kecemasan yang tinggi, dihantui rasa takut untuk melakukan ini, takut untuk melakukan itu, khawatir ini, khawatir itu. Ini problem di masa depan. Banyak potensi anak yang mati karena tipe orang tua yang seperti ini. Jadi, orang tua yang overprotective tidak baik. Selanjutnya, tipe orang tua yang ketiga yaitu orang tua over demanding. Orang tua tipe ini adalah orang tua yang terlalu menuntut anaknya. Anak harus begini, anak harus begitu, anak harus mampu ini, mampu itu, harus menjadi ini, menjadi itu, harus lebih dari ini, harus lebih baik dari itu. Pokoknya harus sempurna, harus pintar, harus cerdas, semuanya harus menurut maunya orang tua. Jadi orang tua menuntut anaknya harus perfect. Ada yang begini, anaknya masih kecil, tapi orang tuanya habis-habisan memarahinya hanya karena anaknya belajar makan sendiri dan berantakan. Ini kan hal yang normal, hal yang wajar. Anak kecil belajar makan pasti berantakan dulu sebelumnya. Tapi orang tuanya memarahinya habis-habisan. Kamu masih kecil, makannya udah berantakan. Gimana nanti udah besar, bla 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 gitu ya. Marah-marah. Atau ada juga yang begini. Pada saat itu anaknya mendapatkan nilai lebih kecil dari biasanya. Mungkin pada saat itu mendapatkan nilai 90. Yang biasanya 100, sempurna. Atau mungkin ukurannya orang tua itu sendiri yang biasanya mendapatkan nilai sempurna dalam pelajaran itu. Nanti anaknya dimarah-marahin. Kenapa kamu mendapatkan nilai 90? Kenapa nggak 100? Kamu harusnya bisa mendapatkan nilai 100. Jadi anaknya terus dituntut, terus ditekan. Nah, orang tua tipe penuntut ini biasanya salah satu dari dua kemungkinan. Yang pertama, mungkin dulu dia di sekolahnya pintar sekali, sehingga ia menuntut anaknya sama persis seperti dirinya. Kalau ini mungkin masih bisa dipahami. Masih bisa dipahami itu dalam artian, ya biasanya begitu orang tua ingin kesuksesannya pada saat itu terulang kembali oleh anaknya dengan cara yang sama persis. Tapi, kalau menggunakan cara menekan anak habis-habisan, ini pasti cara yang tidak baik. Cara yang tidak tepat. Nah, selanjutnya yang kedua ini yang kasihan. Dulu dia di sekolahnya tidak cukup pintar, sering diolok-olok, dipojokin sama teman-temannya atau mungkin sama saudaranya atau bahkan sama orang tuanya sendiri. Dan sekarang dia ingin anaknya pintar supaya ia bisa menutupi malunya dia pada saat itu. Tapi, apapun yang dilakukan oleh dua orang tua ini, efek ke anak nanti dia akan rusak. Tidak bagus, tidak baik, tidak tepat. Anak akan penuh dengan rasa tertekan, stres. Coba deh, apa perlu bersikap demikian sebagai orang tua? Ada juga yang begini, bisa saja orang tua tidak menuntut seperti ini secara langsung, tetapi secara tidak langsung bilang begini, masa kakakmu bisa, kok kamu nggak bisa sih? Biasanya kan orang tua begitu ya bunda. Ada satu anaknya yang di matanya sukses, terlihat sukses. Anak yang lain tidak sama persis seperti anak itu, yang secara tidak langsung mungkin membuktikan keberhasilan dirinya mendidik anaknya. Yang lain harus sama persis berhasilnya seperti anak itu. Ini kasihan kan anaknya bunda. Orang tuanya juga stres, anaknya lebih stres lagi karena anak kan nggak bisa melawan ya bunda.
Tapi hati-hati, tunggu deh. Biasanya setelah dia agak besar dan dia sudah punya keberanian, dia akan memberontak. Selanjutnya, tipe orang tua yang keempat yaitu orang tua laundry. Orang tua tipe ini adalah orang tua yang katanya saking cintanya kepada anaknya sampai dia memberikan personal assistant khusus untuk anaknya. Biasanya begini, orang tua cari sekolah yang bagus, ia bayar asisten rumah tangga atau suster khusus, dan semua ia serahkan kepada orang-orang di luar dirinya dia untuk membesarkan anaknya. Ada yang sampai begini, satu siswa tidak mengerjakan PR, sering tertinggal buku pelajarannya. Ditanya, kenapa? Sering tertinggal bukunya, kenapa tidak mengerjakan PR? Nanti dia menjawab begini, loh, itu kan tugas mbakku. Parahnya lagi, tas sekolah anak ini dibawakan sampai ke tempat duduk di kelasnya. Ini bahaya, Bunda. Anak tidak punya sense of belonging, sense of responsibility, tidak punya tanggung jawab terhadap dirinya. Dia akan tumbuh menjadi anak yang mau enaknya saja, tidak mau susah. Terakhir, yang kelima nih Bunda. Orang tua ideal. Bagaimana orang tua yang ideal itu? Orang tua ideal adalah orang tua yang melakukan segala sesuatu terhadap anaknya secara proporsional. Ia tahu kapan harus menuntut anak, kapan ia permisif terhadap anak, kapan harus memproteksi anak, kapan harus menolak anak. Tapi kalau melaundry anak itu tidak boleh ya Bunda. Jadi orang tua ideal itu orang tua yang cerdas, bijaksana, dalam memainkan perannya sesuai dengan situasi dan kondisi. Cukup sudah nasihat ini untuk orang yang punya hati. Jika ingin selamat diri, dekatkan Allah dan juga Nabi. Allahul kafi, Rabbunal kafi, kasadnal kafi, wajadnal kafi, likulli kafi, kafanal kafi, wa ni'mal kafi, alhamdulillah.